Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Asyhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Ya ayyuhal hadirun inni usyikum wa iyaya bitaqwallah faqad fazal muttaqun. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Nun wal qalami wa ma yasturun. Ma anta bi ni'mati rabbika bimajnun. Wa inna laka la'ajran ghaira mamnun. Wa innaka la'ala khuluqin azim. Fasatubshiru wa yubshirun. Bapak-bapak, ibu-ibu, hadirin dan hadirat yang dicintai Allah, kembali kita bersyukur kepada Allah. Subuh yang berbahagia ini Allah masih memberi kita nikmat hidup. Semoga kehidupan kita hari ini lebih baik dari hari yang lalu. Kehidupan kita hari esok akan lebih baik dari hari kini. Selawat beriring salam kita pohonkan kepada Allah agar tetap dicurahkan kepada Rasulullah Habibullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sama-sama kita berikrar agar tetap menjadi umat dan pengikutnya yang senantiasa menghidupkan sunnahnya dalam hidup dan kehidupan kita, insya Allah. Bapak-bapak, ibu-ibu, hadirin dan hadirat yang dicintai Allah, nampaknya subuh ini kita agak sedikit dibanding yang biasa. Artinya jemaah kita ekonominya sudah bagus, sudah bisa menikmati holiday, libur akhir tahun ke kampung masing-masing. Mungkin ada satu atau dua orang yang holidaynya ke luar negeri, tapi rata-rata biasanya balik kampung lah. Saya tengok tadi malam balik dari Air Tiris itu luar biasa ramainya mobil yang pulang dari Sumatera Barat. Jadi ajang ini dijadikan sebagai era untuk bersilaturahmi, balik kampung istilah orang awaknya. Balik kampung itu penting gitu. Tapi jangan terlalu lama di kampung. Kalau istilah orang Minang, sayang anak dipetangi, sayang kampung ditinggal-tinggalkan. Gitu. Jadi kalau lama ndak balik itu terasa keindahan itu. Tadi saya terkejut itu. Ada orang cerita dengan saya dia balik kampung ke Sumbar. Kemarin jumpa. Saya tanya, enak pulang kampung? Enggak katanya. Kenapa? Semua kawan saya yang seumur sudah meninggal dunia. Itu. Karena umurnya pun dah hampir 80 gitu kan. Saya tengok tangannya, bapak pun tak lama lagi nih, saya bilang gitu. Bapak-bapak dan ibu-ibu yang dicintai Allah, ayat yang kita bacakan tadi adalah beberapa ayat dalam surah Al-Qalam. Al-Qalam itu artinya pena, pulpen, pensil.
Ayat itu dimulai dengan satu huruf hijaiyah, nun. Kadang-kadang shod, ada yang dua yasin, ada yang tiga alif lam ra. Sebetulnya apa arti ayat-ayat yang pendek itu, yang hanya dimulai dengan satu huruf itu? Ulama-ulama tafsir berbeda pendapat. Ada yang menyatakan itu rahasia Tuhan itu. Oleh karenanya tidak usah kita sibuk-sibuk untuk mencari apa maksudnya. Dibantah pula dengan yang lain. Quran itu kan untuk kita teliti, kita amalkan. Kalau ada sesuatu dalam Quran yang tidak bisa diteliti, tak bisa diamalkan, tidak bisa ditafsirkan, berarti bukan Al-Quran itu. Sebab fungsinya sebagai petunjuk bagi manusia, maka tidak ada rahasia dalam Al-Quran. Ada yang berbicara seperti itu. Ada lagi yang menyatakan ada artinya, cuman multi tafsir. Ada yang menyatakan itu sesungguhnya fungsinya untuk membuat kita berhati-hati, fokus kepada informasi setelahnya. Nun, orang terkejut, apa itu? Baru wal qalami wa ma yasturun. Jadi menyuruh kita untuk fokus, untuk betul-betul siap mendengarkan informasi sesudahnya itu. Banyak macam-macam lah cara orang menafsirkannya. Tapi rata-rata ahli tafsir hanya menyatakan nun saja. Lalu apa itu nun? Apa itu nun? Ada yang bilang nun itu nama sejenis ikan. Ikan yang berada di dasar bumi, sangat besar. Ada lagi yang menyatakan nun itu ikan yang memakan, yang menelan Nabi Yunus. Nabi Yunus. Nabi Yunus itu pernah putus asa, frustasi dia. Diajaknya kaumnya untuk berbuat baik, tidak mau. Diajaknya beragama tauhid, bandel. Diajaknya beribadah, menyanggah. Berbagai cara dibikin oleh Nabi Yunus. Kaumnya tidak mau juga. Betul-betul mada kaumnya itu. Akhirnya Nabi Yunus putus asa. Al-ya'su. Putus asa dia. Ditinggalkannya kaumnya itu. Sudah, buatlah apa yang kalian mau. Tidak ada gunanya lagi saya berdakwah kepada kalian. Saya mau bakiro dulu. Dia pun pergilah. Pergi dia, berjalan dengan penuh penyesalan. Kenapa kaumnya tidak bisa menerima kebenaran? Ada yang menyatakan beliau tegak di tepi pantai, melihat ke laut yang dalam, ke samudra yang luas. Saat itu datanglah ikan yang sangat besar, mirip-mirip ikan paus, menyambar Nabi Yunus. Dan Nabi Yunus pun masuk ke dalam perutnya. Ada satu versi seperti itu. Versi yang lain menyatakan Nabi Yunus ingin menyeberang lautan.
Tapi ternyata ketika dia naik di atas sebuah sampan kapal kecil dengan penumpang yang lain, ombak datang, badai tiba, taupan melanda. Kapal pun oleng. Memang kalau oleng di laut itu ngeri. Saya pernah naik kapal itu dari Trempak ke Pulau Midai. Mula-mula dari Tanjung Pinang naik kapal barau namanya, kapal navigasi itu. Karena kapal navigasi tiap pulau dia berhenti ke Uban, dari Uban ke Mangkai, dari Mangkai ke Letung, dari Letung ke Trempak. Kan kapalnya besar itu, kapal besi. Sampai di Trempak, malam berangkat ke Midai. Katanya sekitar 7 atau 8 jam. Besok puasa, kita mau ceramah ke sana. Di tengah laut hujan lebat, petir, kilat. Kapal itu macam kotak korek api dibikinnya itu. Saya pun udah pasrah waktu itu, tapi waktu itu masih muda kan, tahun 87, jadi masih pasrah saja lah gitu. Tapi jangankan duduk, tidur aja sakit itu, hanya bisa telungkup itu. Terserahlah mau kapal ini mau naik lagi, mau tenggelam lagi, ya udahlah, ndak mau kemana gitu kan. Memang luar biasa kalau dibantai ombak itu. Begitu yang dirasakan oleh Nabi Yunus. Kapalnya kecil. Jadi kata kapten kapal, harus ada di antara kita yang mengorbankan dirinya. Buang semua barang-barang bawaan, dibuang. Enggak juga. Ini kapal bisa agak stabil kalau ada satu yang harus lompat ke laut, berkorban demi kemaslahatan orang lain. Diundi, ternyata yang keluar nama Nabi Yunus. Berulang-ulang diundi, nama Nabi Yunus juga. Akhirnya dengan redha Nabi Yunus pun lompat ke laut. Begitu sampai ke laut, maka datanglah ikan besar tadi, yang menurut sebahagian ahli tafsir itulah yang disebut dengan ikan nun. Makannya begitu. Masuklah Nabi Yunus itu ke dalam perut ikan. Di dalam perut ikan itu Nabi Yunus pun mulailah menyesali dirinya. Kenapa putus asa? Kenapa tidak lebih kuat berusaha? Timbul penyesalan. Lalu beristighfar, meminta ampun kepada Allah Azza wa Jalla. Meminta ampun kepada Allah. Berhari-hari dalam perut ikan itu. Setelah meminta ampun, Allah pun mengampunkannya. Ikan tadi seakan-akan menguap, membuang isi perutnya. Termasuklah Nabi Yunus, tercampaklah dari perut ikan keluar. Kalau cerita itu sampai di situ saja, enak mendengarnya, tapi tidak menghasilkan ilmu pengetahuan. Lalu bagaimana caranya agar cerita itu bisa menjadi ilmu pengetahuan? Harus dipahami ayat tersebut, cerita tersebut secara kontekstual. Nabi Yunus di dalam perut ikan bisa hidup tahan berhari-hari walaupun dibawa menyelam ke dasar laut. Artinya tidak mustahil kalau kita bisa membuat alat di mana udara ada di dalam dalam alat tersebut, kita juga bisa hidup di dalam air sebagaimana Nabi Yunus bisa hidup di dalam perut ikan. Maka alat itu harus dibikin yang kondisi di dalamnya itu persis seperti dalam perut ikan.
Inilah mungkin yang menginspirasi banyak orang membuat kapal selam, submarine. Karena kapal selam itu kan itu sebetulnya. Di dalamnya itu persis seperti dalam perut ikan. Ada udara, ada macam-macam di sana. Kalau kita bisa membuat seperti itu, ya kita bisa juga hidup berhari-hari di dalam laut sebagaimana Nabi Yunus hidup berhari-hari di dalam perut ikan. Jadi begitu cara memahami Quran kalau dilihat dari aspek kontekstual. Kontekstual. Yang kedua, banyak juga para ulama-ulama terdahulu yang coba memahami seperti itu. Khususnya ketika Nabi Isa lahir. Menurut keyakinan kita umat Islam, Nabi Isa itu lahir di musim semi. Bukan di dalam kandang kambing, tapi di bawah pokok kurma. Disitulah Nabi Isa lahir. Ketika Nabi Isa dilahirkan oleh ibunya Maryam, ibunya pun terasa letih. Dia bersandar di pokok kurma itu. Terasa lapar perutnya. Ketika terasa lapar, Maryam meminta kepada Allah agar diberikan rezeki berupa makanan. Apa perintah Allah? Bukan diberikan makanan, tapi justru disuruh menyepak batang kurma agar kurma yang masak di atas jatuh ke bawah. Coba ibu-ibu bayangkan, ibu-ibu yang pernah melahirkan, baru siap melahirkan disuruh menyepak batang kurma, macam mana caranya itu? Batang kurma itu tidak sama dengan batang limau. Batang kurma itu sebesar batang sawit itu. Ada yang punya batang kurma di komplek kita ini? Kalau pergi ke Masjid Agung An-Nur atau ke Masjid Al-Falah itu sebesar tiang ini batang kurma itu. Jangankan orang baru melahirkan tuh. Itu pendekar aja payah menyepaknya itu. Nggak bisa. Tapi karena perintah Allah dicoba juga oleh Maryam menyepak batang kurma itu. Hanya tersentuh sedikit buahnya pun berjatuhan. Maka dia pun memakan buah kurma tadi. Kalau dipahami secara tekstual, begitulah ceritanya. Tapi kalau dipahami secara kontekstual, tidak begitu. Kenapa Maryam disuruh bergerak? Sebab orang yang baru melahirkan memang harus mulai gerak-gerakkan badannya, membuat senam-senam agar blood circulation, sirkulasi darah dalam dirinya bisa normal. Lalu pertanyaan berikutnya, kenapa? Di Palestina itu kan ada pokok tin, ada pokok zaitun, ada pokok kurma, ada pokok anggur. Kenapa Maryam justru melahirkan Isa di bawah pokok kurma? Dan kenapa pula makanan pertama yang dimakan Maryam kurma, tidak anggur, tidak tin, tidak zaitun, padahal pohonnya berdekatan di situ. Ini yang dikatakan Imam Al-Ghazali, bahwa kalau adalah makanan yang paling cocok untuk perempuan yang baru melahirkan, pasti Allah memberikan makanan itu kepada Maryam. Ternyata yang diberikan Allah kepada Maryam adalah buah kurma. Maka buah kurma itulah yang paling bagus untuk perempuan yang baru melahirkan. Jadi Imam Al-Ghazali sudah mulai memahami ayat itu secara kontekstual. Jadi nun itu macam-macam artinya. Ada yang begini, ada yang begitu. Ada yang menyatakan nun itu merujuk kepada kisah Nabi Yunus alaihissalam yang harus dipenjara di dalam perut ikan besar yang disebut dengan ikan nun. Lalu setelah dibuang keluar oleh ikan tadi, dia pun kembali kepada kaumnya, menyesali sikapnya yang cepat putus asa. Ternyata sampai di sana kaumnya pun sudah berubah, sudah menyadari kesalahan mereka.
Maka kaumnya pun sangat gembira menyambut kedatangan Nabi Yunus. Ada lagi yang menyatakan nun di sini sama juga ikan, ikan. Sehingga ada orang yang dulunya itu orang biasa saja bisa menjadi ahli sufi, wali hanya karena ikan nun. Sehingga orang tersebut nanti di dunia tasawuf dikenal namanya dengan Zunnun al-Misri, pemilik nun dari Mesir. Kenapa namanya Zunnun al-Misri? Dia seorang biasa yang kemudian mendapat hikmah menjadi sufi yang besar di abad yang ketiga Hijrah, menjadi sufi yang besar, yang hebat. Suatu hari dia menumpang kapal menuju seberang bersama beberapa orang saudagar. Di antara saudagar itu ada yang punya permata besar, besar permatanya. Di dalam perjalanan permata itu hilang. Akhirnya yang dituduh pemuda tadi. Pemuda tadi membantah, tidak mungkin, saya tidak. Bukan saya yang mengambil. Tapi tidak ada yang percaya. Disiksa, dipukul, tidak juga mau mengaku karena memang bukan dia mengambil. Maka pemuda tadi berdoa kepada Allah, ya Allah, Engkau tahu apa yang kulakukan, Engkau tahu apa yang zahir dan batin. Sekarang buktikanlah ya Allah, kalau bukan aku yang mencuri permata itu. Dengan tiba-tiba muncul banyak ikan mengelilingi kapal tadi. Setiap ikan itu di mulutnya ada permata yang besar-besar, yang besarnya jauh lebih besar dari permata yang hilang itu. Maka diambil oleh pemuda tadi satu mutiara dari mulut seekor ikan, diberikannya lah kepada saudagar yang menuduhnya mencuri permata tersebut. Semenjak itu, karena dia mengambil permata dari mulut ikan nun, maka pemuda tersebut akhirnya dikenal namanya menjadi Zunnun al-Misri, seorang sufi yang terkenal. Kita teruskan nun, macam-macam artinya. Wal qalami wa ma yasturun, demi pena dan apa yang mereka tuliskan. Ini kehebatan ajaran Islam, menyuruh kita untuk belajar. Ayat yang pertama turun menyuruh untuk belajar, membaca. Iqra, baca. Di surah Al-Qalam menyuruh menulis. Wal qalami wa ma yasturun, demi pulpen dan apa yang mereka tuliskan. Artinya kita disuruh membaca pada ayat yang pertama, pada ayat ini kita disuruh menulis. Maka budaya literasi dalam Islam itu sangat kental. Kehebatan orang-orang Romawi, orang Yunani itu karena mereka menulis karya-karyanya. Sokrates ditulisnya karyanya, Plato ditulisnya karyanya, sehingga sampai sekarang karya itu masih ada. Kelemahan kita di Nusantara, kita tidak pernah menuliskan karya-karya itu. Karya-karya itu hanya disampaikan dari mulut ke mulut. Maka dalam sejarah Minangkabau itu, saya kebetulan menulis dulu tahun 90-an, menulis tesis S2 tentang perdebatan kaum tua dan kaum muda di Minangkabau itu. Jadi Minangkabau itu sama dengan peradaban kita yang lain, itu sumbernya dua. Yang pertama Tambo, yang kedua Kabah. Tambo itu bukti-bukti tertulis, sementara Kabah
bukti-bukti yang tidak tertulis, yang disampaikan secara oral dari mulut ke mulut. Maka dalam sejarah Minangkabau, yang tambu itu tidak sampai 15%. Yang paling banyak itu adalah kaba. Cerita dari mulut ke mulut. Dari mana nenek moyang kita? Dari Gunung Merapi. Nggak ada tulisannya itu. Waktu itu Gunung Merapi segadang taluiti, pening pula kita. Kalau sebesar teluriti bagaimana bisa di sana orang tinggal? Wah, itu. Tapi itu kan bahasa kiasan, bukan bahasa sebenarnya. Yang meninggalkan literasi, meninggalkan legasi, mungkin Raja Ali Haji dengan tulisannya yang masyhur, yang kita sebut dengan apa namanya? Raja Ali Haji yang ditulisnya itu Gurindam 12. Itu luar biasa itu. Sampai sekarang masih dikaji orang dari segi etika, dari segi agama, dari segi sufi, dari segi tasawuf. Itu dikaji orang. Karena dia meninggalkan tulisan. Meninggalkan tulisan. Kalau omongan susah, akan mudah dilupakan. Dan omongan itu bisa bertambah-tambah. Sehingga kadang-kadang tidak tahu kita ngomong 10 menit ditambah-tambah orang jadi setengah jam. Akhirnya bingung kita, mana yang perkataan kita, mana yang perkataan penafsir perkataan kita. Nah, itu. Tapi kalau tulisan tidak, dia terjaga. Kalau dalam satu buku dia terjaga itu. Nah, itu. Jadi Islam itu mengajarkan supaya tulis. Dengan menulis, orang bisa jauh lebih tua dari umurnya. Jauh lebih tua dari umurnya. Hamka itu meninggal tahun 81. Sampai sekarang masih kita sebut-sebut nama Hamka itu. Kenapa? Dia punya legacy. Dia punya peninggalan. Apa peninggalan? Ada lebih kurang 117 judul bukunya. Jadi masih bisa dibaca itu. Imam Asy-Syafi'i udah lebih 1000 tahun meninggal itu. Masih kita sebut-sebut namanya. Kenapa? Dia punya legacy. Dia punya karya tulis. Apa itu? Al-Um dan Ar-Risalah. Sampai hari ini kita baca-baca juga buku tersebut. Nah, itu. Jadi wal qalami wa ma yastur. Demi pulpen dan apa yang mereka tuliskan. Ini ayat yang luar biasa yang menyuruh kita untuk betul-betul berkarya. Agar karya yang kita lakukan itu dibaca orang, diambil orang manfaatnya. Dan itu akan menjadi sedekah jariyah yang diingat orang sepanjang masa dan pahalanya akan sampai kepada kita walaupun kita sudah menjadi tulang belulang yang berserakan. Ma anta bi ni'mati rabbika bimajnun. Dengan karunia Tuhanmu ya Muhammad, engkau bukanlah orang gila. Ada yang menyatakan ayat ini turun karena orang sudah menganggap Rasulullah itu gila. Gila Rasulullah itu. Kenapa? Yang pertama, dia mengaku dirinya sebagai Rasul. Padahal sudah ratusan tahun tidak ada orang yang berbicara tentang kerasulan. Lalu dia juga memberi informasi tentang sesuatu yang tidak masuk akal. Ada yang namanya hari kiamat. Ada yang namanya surga, ada yang namanya neraka. Itu kan asatirul awwalin. Itu kan omong kosong orang-orang terdahulu saja itu. Masa Muhammad bicara tentang kiamat ini itu, dia Rasul ini itu. Karena yang disampaikan Rasul itu belum sampai ke hati mereka, mereka pun menyatakan Rasul itu orang gila.
Rasul itu tukang sihir. Jadi berat memang berdakwah itu. Berat sekali. Di saat orang menyembah berhala, Rasul datang menyuruh mereka menyembah Allah yang satu. Di saat mereka percaya kepada patung-patung macam-macam, Rasul datang mengajak mereka membuang semua patung-patung itu. Sebab patung-patung itu mereka yang membuat, masa mereka pula yang menyembah. Rasul dianggap aneh, Rasul dianggap asing. Tapi Rasul istiqomah dalam perjuangan, sehingga satu demi satu banyak orang yang menjadi muslim. Dan hal yang seperti ini akan terus terjadi nanti ini. Maka hadis Rasul menyatakan, bada'al Islam al-gharib fasayaudul gharib fatuba lil ghuraba. Mula-mula Islam itu datang asing, dan dia akan kembali menjadi asing. Fatuba lil ghuraba, maka berbahagialah orang-orang yang asing. Nanti Islam juga akan dianggap aneh itu. Sebagaimana dulu Islam itu dianggap aneh. Tapi berbahagialah orang yang istiqomah dalam Islam, walaupun orang menganggap dia sebagai orang yang aneh. Saya punya kawan itu anggota DPR di Medan. Oh baik. Luar biasa bagusnya. Mula-mula jadi anggota DPR pakai Honda Cup Supra itu. Jadi anggota DPR 5 tahun. Selesai jadi anggota DPR 5 tahun tetap pakai Cup Supra itu, Honda Cup Supra itu. Saya tanya dengan jiran-jirannya, macam mana si Anu itu, kenapa? Jadi anggota DPR, Hondanya begitu juga, rumahnya begitu juga, tidak ada perubahan. Apa kata masyarakat di sekelilingnya dengan saya? Itu anggota DPR bodoh itu Pak. Kenapa bodoh? Tidak memanfaatkan kesempatan. Jadi orang yang jujur dianggap bodoh. Udah terbalik-balik dunia sekarang. Tapi kalau ada pejabat yang dengan tiba-tiba kaya raya, dengan kekayaannya mencolok, lalu dia pandai pula membagi-bagi kepada orang sekitarnya, maka masyarakat akan berkata, oh bapak itu hebat. Jadi apa namanya itu, ukuran baik dan buruk sekarang ini sudah amburadul ini. Yang baik bisa jadi buruk, yang buruk bisa jadi baik. Maka Islam itu aneh, dan suatu saat dia akan kembali aneh. Ma anta bi ni'mati rabbika bimajnun. Muhammad, engkau bukanlah gila dengan nikmat yang diberikan oleh Tuhan. Engkau tidak gila. Engkau yang benar. Apa yang kau sampaikan itu wahyu. Dan semenjak kecil orang tahu kalau engkau orang jujur dan orang yang dipercaya. Mustahil engkau melakukan sesuatu yang berbeda. Wa inna laka la'ajran ghaira mamnun. Dan sesungguhnya engkau pasti mendapatkan pahala besar yang tidak terputus-putus. Artinya apa? Kalau kita melakukan kebaikan, Allah akan memberikan kita pahala yang tidak putus-putus. Pahala yang tidak putus-putus. Mamnun, yang tidak putus-putus. Bapak-bapak mengajarkan anak bapak-bapak yang baik. Anak bapak-bapak melaksanakan kebaikan itu. Dia punya anak, artinya cucu bapak-bapak. Anak bapak-bapak mengajarkan ke cucu-cucu mereka. Bapak-bapak meninggal, cucu-cucunya mengajarkan lagi kepada anak mereka. Anak mereka mengajarkan lagi kepada anak-anaknya. Selagi ilmu yang kita sampaikan dulu itu bermanfaat untuk diri dan untuk umat, maka selama itu pula lah pahalanya akan tetap sampai kepada kita, walau kita sudah menjadi tulang belulang yang berserakan. Itu yang disebut dengan balasan ghaira mamnun, yang tidak putus-putusnya.
Ada lagi ahli tafsir menyatakan ghaira mamnun itu yang tidak disebut-sebut, yang tidak disebut-sebut. Artinya nggak cukup kata-kata untuk menyebutnya. Kita susah kita. Datang kawan dalam kesusahan yang sudah sampai pada titik yang paling rendah, datang kawan, dibantunya kita betul-betul sehingga kita bisa tegak. Apa yang kita ucapkan kepada kawan tadi? Terima kasih. Tapi karena sudah terlalu banyak pemberiannya kepada kita, sudah tidak sanggup kita mengucapkan terima kasih lagi. Wah, nggak bisa diungkapkan dengan kata-kata. Nggak bisa diungkapkan dengan kata-kata. Kenapa? Sudah terlalu banyak kebaikannya kepada saya. Itu maksud kata-kata ghaira mamnun, yang tidak bisa disebutkan karena sudah terlalu banyak. Sama dengan cinta itu. Kalau kita mencintai orang masih bisa mengucapkan I love you, itu cintanya dangkal itu. Cinta yang betul-betul cinta itu tidak cukup kata-kata lagi untuk mengungkapkannya. Itu yang betul-betul cinta itu. Kok putih batu salido simpan saja, apa kan, kalau kok putih batu salido simpan saja dalam samak, jangan simpan di rumpun padi. Kalau putih batu salido simpan saja di rumpun padi, jangan letak di dalam samak. Kok yo kasih kambo simpan saja dalam hati, jangan dinampak di orang banyak. Kan gitu. Jadi kalau udah yang betul-betul cinta itu tidak bisa diungkapkan, itu nggak cukup kata-kata untuk mengungkapkannya. Jadi ghaira mamnun, tidak cukup kata-kata untuk mengungkapkan nikmat itu. Ada lagi maksudnya ghaira mamnun itu adalah tidak disebut-sebut, tidak disebut-sebut. Sebab kalau kita diberi orang sesuatu disebut-sebutnya, enak nggak perasaan kita itu? Pak Sudirman ngajak saya makan lontong, saya makan lontong. Tapi setiap jumpa dengan orang disebutnya itu Ustadz itu sering makan lontong tempat saya. Jumpa lagi orang, Ustadz, sakit nggak hati saya itu? Sakit. Tapi ghairu mamnun, diajaknya saya makan lontong, dia diam-diam aja gitu kan. Udah diajaknya makan lontong, dibungkuskannya pula lagi untuk dibawa pulang, kan gitu kan. Tapi dia nggak bicara dengan orang, dia diam aja. Terhormat nggak saya itu? Terhormat. Jadi kata-kata ghairu mamnun itu tidak disebut-sebut, artinya di pemberian yang sangat terhormat. Gitu. Kalau disebut-sebut itu sakit itu. Kita pakai mobil, orang nyebut Allah. Kalau ndak saya membantu dulu ndak akan bisa dia beli mobil, itu sakit itu. Jadi ghairu mamnun itu artinya tidak disebut-sebut, ya, tidak disebut-sebut, karena merupakan kehormatan. Ya. Jadi arti kata ghairu mamnun itu banyak. Ada yang tidak terbatas, tidak bisa diungkapkan dengan kata-kata, terus menerus, dan merupakan pemberian berbasis kehormatan. Ya. Wa innaka la'ala khuluqin azim. Muhammad, engkau itu memiliki akhlak, budi pekerti yang sangat tinggi, yang sangat luhur. Tidak mungkin engkau gila Muhammad. Akhlakmu itu luar biasa. Kau maafkan orang yang memusuhimu. Kau berikan orang yang menghinamu. Bahkan kau berikan barang yang sangat kau sayangi ketika orang lain memintanya. Itu yang disebut dengan wa innaka la'ala khuluqin azim. Akhlakmu itu sangat tulus. Saya pernah menceritakan dulu itu. Ada seorang Yahudi yang jahat, tinggal di tepi jalan yang besar. Setiap orang lewat dipanggilnya, hei kalian mau kemana? Ingat jangan dekat-dekat dengan si Muhammad.
Muhammad itu tukang sihir, Muhammad itu orang gila, Muhammad itu induk angkang dari segala kejahatan. Semua orang lewat dibilangnya begitu. Suatu hari Rasul lewat. Hei, mau kemana? Jangan jumpai si Muhammad. Dia tidak tahu kalau itu Rasulullah. Rasul bilang, sudahlah. Udah makan belum bapak? Belum. Oke, saya carikan makanan. Disuapi Rasul. Mulut yang selalu mencaci-caci dia itu disuapinya. Bukan sehari dua, berhari-hari, berbulan-bulan. Tiap lewat disuapin. Suatu hari ketika si buta tadi memaki-maki Nabi, datang lagi orang. Disuapinya Allah buta tadi. Si buta tadi terkejut. Engkau pasti bukan orang yang selama ini menyuapku. Iya, kenapa rupanya? Yang dulu yang menyuapi aku berbulan-bulan itu sangat lembut memperlakukan aku. Cara dia menyuapkan itu pun sangat santun. Kalau engkau agak kasar sedikit. Engkau siapa? Kata orang yang menyuap itu, saya Abu Bakar. Oh, terkejut Yahudi itu. Dia tahu kalau Abu Bakar itu kawan Rasulullah. Kenapa engkau suapi aku? Karena saya diperintahkan orang yang baru meninggal dunia untuk selalu menyuapkan engkau. Jadi siapa selama ini yang menyuapi aku? Selama ini yang menyuapi aku adalah orang yang kau maki-maki. Itulah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Terdiam Yahudi tadi, serta merta dia menyatakan asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Gitu. Musuh berubah menjadi kawan. Kalau kita terbalik, kawan justru berubah menjadi musuh. Hebat, itu hebat. Itu yang disebut dengan akhlak yang tinggi itu, memaafkan. Itu yang belum sampai pada kita itu. Innal afwa aqrabu litaqwa itu belum sampai kepada kita itu. Saya teringat itu catatan Hamka. Ada 3 musuh politiknya yang betul-betul sangat luar biasa membenci dia. Yang pertama sesama orang Minangkabau, namanya Muhammad Yamin, orang Sawah Luntu. Itu termasuk tokoh di Indonesia, tapi berlawanan politik dengan Hamka. Yang kedua, Pramudia Anantatur, sastrawan hebat. Saya baca novelnya, memang hebat, luar biasa itu. Walaupun arah-arahnya ke PKI, tapi novelnya luar biasa. Hamka sendiri mengakui kalau novelnya bagus. Dia menulis Rumah Kaca, Jejak Langkah, Anak Manusia, cerita-cerita dari Belora, banyak yang ditulisnya itu. Hebat dia. Dituduhnya dituduhnya Hamka itu plagiat. Hari-hari dimaki-makinya Hamka dalam koran punya komunis itu, punya PKI itu. Yamin juga begitu. Oh, dituduhnya Hamka macam-macam. Betul-betul ditikamnya dengan tikam politiknya. Yang ketiga, orang yang memusuhi Hamka itu Soekarno. Dituduh macam-macam. Menerima duit $1 juta dari Tengku Abdurrahman untuk membunuh Presiden Soekarno. Macam-macam dibikin. Sehingga dipenjara tanpa diadili selama lebih kurang 2 tahun 3 bulan. Oh, tersiksa. Hampir disetrum, diejek, wah macam-macam dalam penjara itu. Musim berganti, pusaka bergilir. Yamin sekarat, mau meninggal dunia. Karena dia berpikir arah-arah ke komunis. Orang-orang Minangkabau yang sekampung dengan dia, sama-sama orang Sawah Luntu Si Junjung, tidak ada yang mau merawat dia di Jakarta itu. Orang benci semua sama dia. Dibikinnya surat wasiat. Saya mohon, kalau saya mau mati nanti, orang yang membacakan talqin untuk mengajar saya bersahadat adalah Hamka. Dan saya minta Hamkalah yang menguburkan saya setelah kematian saya nanti. Apa yang dilakukan Hamka? Datang, diajarkan mengucap la ilaha illallah. Meninggal. Hamka pula lah yang sibuk menyelesaikan fardu kifayah Muhammad Yamin tersebut. Nggak ada dendam.
Pramudia Anantatur yang begitu kejam, menghina macam-macam di surat kabar Suara Rakyat itu. Ketika dia di penjara di Sungai Buru, anaknya mau menikah dengan seorang laki-laki Cina. Ditulisnya surat kepada Hamka, tolong ajari calon menantu saya Islam. Tolong engkau Islamkan menantu saya itu. Ajari keduanya dengan agama. Dan tolong jadi wali untuk anak saya, menggantikan saya yang masih berada di penjara. Kalau kita kira-kira macam mana itu? Ada. Datang Hamka, anaknya datang diajari, yang Cina itu diislamkan, sudah betul-betul kokoh, dinikahkan, dan Hamkalah menjadi wali menggantikan ayah daripada si perempuan tersebut. Musuh bisa dilayani seperti itu. Soekarno juga demikian, dipenjarakannya Hamka macam-macam itu. Ketika dia mau meninggal dunia, dibikinnya surat wasiat. Saya minta Hamka yang menjadi imam jenazah saya. Meninggal dia, dan Hamka yang menjadi imam untuk jenazah Soekarno itu. Kawan-kawan banyak marah, menolak gitu. Orang yang memenjarakanmu, menghinamu, engkau menjadi imam. Gitu. Kata Hamka, saya lama kenal dengan Soekarno, akrab dengan Soekarno. Perbedaan kami kecil dibandingkan dengan persamaan. Dan kita ikuti hadis Rasul, sesudah orang meninggal dunia, jangan disebut lagi yang jahat-jahatnya, sebut saja yang baik-baiknya. Kalau kita ketika ada orang yang mau meninggal, musuh kita, minta kita yang bacakan talqin, kita bacakan juga. Ketika orang tidak ada, kita cekek dia itu. Begitu hebatnya akhlak Rasul itu. Ditiru oleh ulama-ulama terdahulu. Ini yang disebut dengan wa innaka la'ala khuluqin azim. Akhlakmu itu mulia ya Muhammad. Orang bertanya kepada Anas bin Malik, engkau kan belasan tahun tinggal bersama Rasul. Iya. Bagaimana akhlak Rasul dengan keluarganya, dengan istrinya, macam-macam. Apa kata Anas bin Malik? Tidak pernah aku melihat dia berkata keras kepada istrinya. Tidak pernah aku dengar dia marah kepada istrinya. Perkataannya lembut, menyenangkan. Sehingga istri-istrinya pun sangat senang mendengarkan kata-katanya itu. Kalau kita kan enggak gitu. Mula-mula nikah yang udah itu hoi itu jadi cemana kan. Rasul itu umur 60 masih jalan berdua dengan istri. Masih menyuruh kita untuk mandi bersama, tidur dalam satu selimut. Itu dilakukan Rasul itu. Begitu dekat dia dengan istrinya. Sampai-sampai Rasul bilang, orang yang paling baik di antara kalian itu adalah orang yang paling baik dengan keluarganya, yang paling lembut dengan istrinya, dan akulah orang yang paling baik dengan keluargaku. Itu akhlak yang luar biasa itu. Sebab orang itu dianggap baik ketika baik dengan keluarganya. Kalau sudah di luar rumah, lipstik semua itu. Banyak penipuan semua itu. Yang kita sebetulnya ketika kita berada di tengah-tengah keluarga. Banyak orang kalau dengan orang lain luar biasa pemurahnya, tapi dengan istri sampili karyang. Itu masalah. Itu yang tidak betul itu. Padahal dalam Islam tugas utama suami itu menyempurnakan keimanan istrinya, dan tugas istri itu juga menyempurnakan keimanan suaminya, agar suami istri itu seiring sejalan, seia sekata, melumpek samo patah, menyuruh samo hilang, ado samo dimakan, ndak ado samo dicari, tertantang samo makan angin, tetelungkui samo makan tanah. Begitulah. Wa innaka la'ala khuluqin azim. Akhlakmu itu luar biasa ya Muhammad. Engkau bukan orang yang gila. Saya rasa itu yang bisa saya sampaikan dulu. InsyaAllah pada bulan akan datang kita teruskan beberapa ayat lagi ya. Sebelum saya tutup, kalau ada yang ingin bertanya, satu atau dua orang, saya persilahkan dengan segala hormat.
Silakan, ada 10 menit lagi sebelum syuruk. Silakan bapak-bapak, ibu-ibu. Ada yang bertanya? Karena tidak ada, saya rasa cukup sekian. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.